Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Kimia. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-11. Nah, pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau yang bisa kita singkat sebagai SPPKB, ya. Nah, kita tahu bahwa sekarang yaitu di masa abad 21, ya, yaitu merupakan era sertifikasi guru, di mana ya muara yang ingin dituju itu adalah guru yang profesional. Banyak yang meragukan apakah jabatan guru bisa disebut profesional, bahkan banyak dari kalangan guru sendiri itu meragukan bahwa guru yang profesional itu bisa diraih atau tidak. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang itu dapat menjadi guru? Nah, ketika kita mendapatkan pertanyaan seperti ini, ya, tentunya semua orang bisa menjadi guru, tetapi apakah semuanya bisa menjadi guru profesional? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar sampai sekarang. Kenapa? Karena sebagai seorang yang guru yang profesional, tentunya banyak keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru, ya, seperti itu. Nah, guru yang profesional itu yaitu guru yang dapat merancang dan mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran yang dianggap cocok dengan minat dan bakat serta sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Termasuk di dalamnya itu yaitu memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran dan media pembelajaran untuk menjamin efektivitas pembelajaran. Nah, dengan demikian ya, maka seorang guru itu perlu memiliki kemampuan khusus, yaitu kemampuan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang bukan guru. Nah, oleh sebab itu, ya, guru merupakan pekerjaan yang profesional yang membutuhkan keterampilan ataupun kemampuan khusus agar hasil proses pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan itu bisa tercapai. Seperti itu. Oke. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran dulu ya. Banyak dulu intronya tadi. Oke, tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan karakteristik SPPKB, yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Kemudian perbedaan SPPKB itu membedakan SPPKB dengan pembelajaran konvensional. Kemudian menjelaskan tahapan pembelajaran SPPKB. Nah, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa guru itu merupakan pekerja profesional, di mana guru itu harus memfasilitasi dirinya dengan berbagai pengalaman ataupun keterampilan. Nah, dengan berbagai keterampilan, pengalaman, pengetahuan tentang keguruan, guru diharapkan mampu menyampaikan substansi ilmu yang dia miliki kepada siswanya. Seperti itu. Oke, nah seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang pesatnya, menyebabkan pesatnya peran guru dalam proses belajar mengajar. Nah, di mana guru tadi tidak hanya sekadar menyampaikan pelajaran, ya, tetapi juga berusaha ataupun harus menciptakan suasana pembelajaran yang inovatif dan kreatif sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Nah, dengan demikian seorang guru dalam mengajar harus bisa mengatur strategi yang tepat agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, salah satu strategi pembelajaran yang bisa kita gunakan ya sebagai seorang guru yaitu adalah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir yang kita singkat dengan SPPKB. Sebagai salah satu strategi pembelajaran yang diharapkan dapat istilahnya itu digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, kenapa? Karena dalam SPPKB itu materi pelajaran tidak hanya disajikan begitu saja kepada siswa, tetapi SPPKB itu ya di dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir itu siswa dibimbing untuk menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui yang namanya dialog dan tanya jawab yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Seperti itu. Ya, nah, apa sebenarnya SPPKB itu? Nah, kita lihat pengertiannya. Pengertiannya yaitu SPPKB, yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, itu merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Nah, di sini ya strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir itu identik dengan strategi pembelajaran berpikir kritis.
Nah, seperti yang kita banyak dengar yang diungkapkan oleh para ahli pendidikan. Nah, strategi kemampuan berpikir kritis itu merupakan salah satu kemampuan ataupun keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa pada abad ke-21 ini. Karena dia termasuk ke dalam 4C di dalam keterampilan abad 21. Di dalam keterampilan abad 21 itu ada istilahnya nama 4C. Apa itu 4C? Yang pertama adalah critical thinking, yaitu adalah berpikir kritis. Kemudian ada lagi yang namanya creativity, yaitu kreativitas. Kemudian ada lagi collaboration, yaitu kolaborasi, bekerja sama. Kemudian ada communication, yaitu komunikasi, mampu berkomunikasi. Nah, salah satunya itu adalah berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini tadilah ya yang dikatakan sebagai sering diidentikan di dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, di mana kemampuan berpikir yang diharapkan itu adalah kemampuan berpikir kritis, seperti itu. Nah, apa sebenarnya kemampuan berpikir kritis itu? Nah, banyak definisi ya yang diungkapkan oleh berbagai berbagai ahli ya. Salah satunya yaitu yang dikemukakan oleh Sembel ya, Sembel terus di bawah ya. Sembel yaitu mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir kritis itu merupakan sebuah proses, di mana proses berpikir ini bermuara pada tujuan akhir yang membuat kesimpulan ataupun keputusan yang masuk akal tentang apa yang kita pelajari dan tindakan apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi di sini berpikir kritis itu lebih kepada proses berpikir, ya, proses berpikir yang tujuan akhirnya itu adalah membuat kesimpulan ataupun keputusan tentang apa yang dia percayai. Nah, dan istilahnya itu merancang tindakan apa yang akan dia lakukan ke depannya. Nah, jadi di sini berpikir kritis, ya saudara catat sendiri ya. Berpikir kritis itu bukan hanya sekadar mencari jawaban ya, tetapi yang lebih utama adalah mempertanyakan jawaban, fakta ataupun informasi yang ada, sehingga dia bisa menemukan alternatif solusi yang terbaik, seperti itu. Oke, nah selanjutnya kemampuan berpikir tersebut ya kita samakan saja ya untuk SPPKB ini lebih kepada strategi pembelajaran berpikir kritis. Oke, kemampuan berpikir atau berpikir kritis, lebih kepada itu SPPKB ini penekanannya ya. Oke, nah ini dia untuk pengertian SPPKB. Nah, sekarang kita lihat ada 3 hakikat dasar yang terkandung dalam pengertian SPPKB. Yaitu yang pertama, tujuan yang dicapai bukan hanya siswa menguasai sejumlah materi pelajaran, tetapi siswa juga harus bisa memberikan gagasan atau ide melalui kemampuan berbahasa secara verbal. Seperti itu. Nah, di sini ya, kenapa di sini ada kata verbal di sini? Kemampuan berbahasa secara verbal. Kita tahu ya bahwa salah satu ya seseorang itu dia bisa berpikir ya. Kita bisa melihat bahwa kemampuan berbicara itu merupakan salah satu kemampuan berpikir. Kenapa? Ketika dia berbicara pasti dia berpikir. Gak mungkin orang ngomong tanpa berpikir. Misalnya dia mempertanyakan tentang sesuatu hal. Pasti ketika dia berbicara, dia akan berpikir mengenai jawaban tentang pertanyaan itu. Kan seperti itu. Makanya di sini bahwa tujuan yang dicapai itu bukan hanya menguasai materi pelajaran, tapi juga bisa memberikan gagasan. Atau di sini istilahnya itu memberikan penjelasan-penjelasan melalui berbicara atau berbahasa secara verbal. Seperti itu. Ya. Nah, kenapa? Karena kemampuan berbicara itu juga merupakan salah satu kemampuan berpikir. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah fakta. Fakta yang ditelaah merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir. Nah, dengan kata lain ya, pengembangan gagasan ataupun ide-ide ya, pengembangan gagasan ataupun ide-ide itu didasarkan pada kemampuan anak mendeskripsikan hasil pengamatannya terhadap fakta-fakta ataupun data-data yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di sini fakta-fakta yang ditelaah merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir. Karena ketika mereka nanti mendeskripsikan hasil pengamatannya terhadap sesuatu fakta ataupun data yang mereka peroleh, maka di sanalah istilahnya letaknya kemampuan berpikir.
dasar dari pengembangan kemampuan berpikir. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, sasaran akhir dari SPPKB adalah kemampuan anak untuk memecahkan masalah dengan taraf perkembangan anak. Oke, di sini sasaran akhir SPPKB adalah kemampuan anak untuk memecahkan masalah dengan taraf perkembangan anak. Nah, karena kita tahu bahwa setiap anak itu tingkat berpikirnya berbeda-beda sesuai dengan tingkatan umurnya, kan seperti itu. Nah, kalau untuk anak SMA tentu kita istilahnya itu kemampuan dia dalam memecahkan suatu masalah itu sesuai dengan perkembangannya. Karena apa? Sesuai dengan pengalaman ataupun ilmu yang dia miliki. Seperti itu. Nah, inilah yang merupakan 3 hakikat dasar yang terkandung dalam pengertian SPPKB. Jadi ingat bahwa SPPKB di sini yaitu strategi pembelajaran berpikir kritis, kemampuan berpikir yang lebih ditekankan kepada untuk kemampuan berpikir kritis, seperti itu ya. Oke, kita lanjut pada karakteristik SPPKB. Nah, ada beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, pada proses pembelajaran SPPKB itu tidak hanya menuntut siswa untuk mendengar dan mencatat, tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses berpikir. Ya, kenapa? Karena yang namanya pembelajaran, ya, peningkatan kemampuan berpikir itu siswa diminta untuk melakukan aktivitas-aktivitas sehingga dia bisa istilahnya itu memikirkan tentang sesuatu hal. Nah, ya, di sini aktivitasnya ya berarti guru harus bisa merancang bagaimana siswa tadi itu bisa melakukan kegiatan proses berpikir, salah satunya yaitu dengan memberikan pertanyaan, ya. Nah, sehingga siswa kan harus berpikir mengenai suatu jawaban yang dipertanyakan, seperti itu. Kemudian yang kedua, apalagi karakteristiknya? Yang kedua, SPPKB dibangun dalam nuansa dialogis dan proses tanya jawab secara terus-menerus. Nah, proses tanya jawab dan dialog itu diarahkan untuk apa? Untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa, yang nanti pada gilirannya kemampuan berpikir tersebut dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Seperti itu, ya. Selanjutnya yang ketiga, itu adalah SPPKB adalah model pembelajaran yang menyandarkan pada 2 sisi, yaitu adalah sisi proses dan sisi hasil belajar. Di mana di sini dalam sisi proses, yaitu proses belajarnya itu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Ya, kalau dari sisi proses belajarnya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Sisi proses. Kemudian dari sisi hasil belajar, ya, itu diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan dan penguasaan materi pembelajaran. Nah, jadi kalau dari sisi proses itu lebih kepada diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, ya, meningkatkan kemampuan berpikir. Sedangkan dari segi hasil belajarnya itu lebih kepada mengkonstruksi pengetahuan dan penguasaan materi pembelajaran. Nah, ini dia ya. Inilah yang merupakan karakteristik dari SPPKB. Oke, selanjutnya kita masuk kepada perbedaan SPPKB dengan pembelajaran konvensional. Apa saja perbedaannya? Nah, ini dia. Pada SPPKB itu peserta didik sebagai subjek belajar, sementara pembelajaran konvensional peserta didik sebagai objek belajar. Ya, berarti kalau subjek belajar dia yang melakukan. Oke, jadi lebih kepada student centered learning. Sementara kalau pada pembelajaran konvensional kan lebih kepada objek belajar, di mana siswa di pembelajaran itu ya ini lebih kepada teacher centered learning, ya. Karena siswanya itu yang diajar, bukan siswanya yang istilahnya itu melaksanakan proses pembelajarannya secara langsung sehingga dia bisa mengkonstruksi pengetahuannya. Selanjutnya yang kedua, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata melalui penggalian pengalaman siswa. Sementara kalau pembelajaran konvensional lebih kepada pembelajaran teoritis. Yang ketiga, SPPKB itu perilaku dibangun atas kesadaran sendiri. Sementara kalau pada pembelajaran konvensional perilaku dibangun atas proses kebiasaan. Ya, yang keempat, kemampuan didasarkan atas pengalaman.
penggalian pengalaman. Jadi pada SPPKB itu lebih kepada penggalian pengalaman, sementara kalau pelajaran konvensional itu lebih kepada kemampuan yang diperoleh melalui latihan-latihan. Ya. Kemudian yang kelima, tujuan akhirnya itu adalah kemampuan berpikir melalui proses menghubungkan antara pengalaman dengan kenyataan. Sementara kalau konvensional itu lebih kepada penguasaan materi. Yang keenam, tindakan perilaku siswa dalam pembelajaran merupakan kesadaran yang didorong dari dalam diri siswa. Sementara kalau konvensional itu tindakan perilaku didorong dari faktor luar dirinya, seperti rasa takut hukuman. Buat PR karena takut hukuman, seperti itu misalnya ya. Yang ketujuh, pengetahuan yang dimiliki setiap siswa selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Sementara pada pembelajaran konvensional, pengetahuan yang dimiliki bersifat absolut karena pengetahuan tersebut dikonstruksi oleh orang lain. Ya. Yang kedelapan, tujuan yang ingin dicapai kemampuan siswa dalam proses berpikir untuk memperoleh pengetahuan dan ditentukan oleh proses dan hasil belajar. Sementara kalau pembelajaran konvensional itu keberhasilan diukur melalui yang namanya tes. Nah, seperti itu. Ya, inilah ada 8 perbedaan antara SPPKB dengan pembelajaran konvensional. Nah, kita lihat bagaimana tahapan pembelajaran SPPKB. Menurut George W. Maxim, ya. Menurut George W. Maxim, ya, itu ada 6 tahapan dalam SPPKB. Yaitu yang pertama adalah tahap orientasi. Nah, pada tahap orientasi ini ya, itu guru dapat mengkondisikan siswa pada posisi siap melakukan pembelajaran. Di mana tahap orientasi ini ya, itu bisa dilakukan oleh guru itu, yaitu yang pertama misalnya dengan menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Ini di tahap orientasi yang bisa dilakukan oleh guru itu yang pertama adalah penjelasan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Ya, saudara catat ya. Kemudian yang kedua itu penjelasan mengenai proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa dalam setiap tahapan proses pembelajaran. Nah, bagaimana? Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang materi misalnya struktur atom. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah ini, misalnya seperti itu. Yang kedua kita jelaskan. Nah, dalam pembelajaran ini saudara akan melakukan berbagai kegiatan misalnya apa saja. Nah, jadi kita jelaskan proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa di setiap tahapan proses pembelajarannya dia akan melakukan apa saja. Itu di tahap orientasi. Nah, di tahap ini juga ya itu merupakan tahap yang paling penting dalam implementasi proses pembelajaran. Kenapa? Karena di sini guru itu harus mampu menggugah dan menumbuhkan minat belajar siswa di tahap orientasi ini. Nah, jadi misalnya dengan mengajukan istilahnya itu kita menceritakan nanti saudara akan mendapatkan proses ini, kita akan melakukan kegiatan ini itu. Nah, sehingga di sini siswanya tadi itu bisa termotivasi ataupun berminat terhadap proses pembelajaran yang akan dia ikuti seperti itu. Nah, jadi tahapan pertama ini yang tahap paling penting. Yang penting kenapa? Karena disinilah nanti guru ya dialog guru tadi itu yang akan menentukan apakah nanti dialog yang dilakukan tadi itu mampu menggugah ataupun menumbuhkan minat belajar siswa di tahap orientasi ini seperti itu. Yang kedua adalah tahap pelacakan. Nah, pada tahap ini ya tahap pelacakan. Kenapa disebut sebagai tahap pelacakan? Karena di sini adalah tahap di mana guru itu harus memahami pengalaman ya. Di mana di sini tahap ini dilakukan untuk ya. Jadi pelacakan ini kenapa disebut sebagai tahap pelacakan, yaitu pada tahap ini dilakukan guru untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa ya sesuai dengan pokok bahasan ataupun tema yang diajarkan. Nah, melalui tahapan ini guru mengembangkan dialog serta tanya jawab untuk mengungkap pengalaman apa saja yang telah dimiliki oleh siswa yang dianggap relevan dengan pokok bahasan yang akan kita kaji. Seperti itu. Nah, jadi di sini di tahap pelacakan ini guru akan coba mengidentifikasi berbagai pengalaman yang pernah dilakukan oleh siswa yang berkaitan dengan materi yang diajarkan ataupun pokok bahasan yang diajarkan. Nah, dengan demikian, dengan berbekal pemahaman
yang tadi kita sudah melacak tadi, oh berarti siswanya sudah mengenal ini itu. Misalnya nih, kita ganti ya, nggak jadi struktur atom, misalnya elektrolit non elektrolit. Nah, kita melacak, oh ya apakah saudara pernah, jadi bisa dengan mengajukan pertanyaan atau mungkin guru-guru mengidentifikasi apa yang sudah pengalaman yang sudah dilakukan oleh siswa dengan mungkin bertanya kepada siswanya, apakah siswanya itu pernah nggak ngelihat orang memancing ikan dengan sentrum. Nah, kenapa ikannya bisa mati dan segala macam. Nah, seperti itu. Jadi menanyakan tentang berbagai macam pengalaman yang berkaitan dengan tema yang akan diajarkan ataupun pokok bahasan yang diajarkan. Nah, bisa lewat berupa pertanyaan atau mungkin mengungkapkan apa sih yang saudara ketahui tentang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini tahap pelacakan di sini di mana nanti setelah kita mengetahui pengalaman siswa tadi ya, maka disinilah kita bisa istilahnya itu menentukan bagaimana nanti tahapan-tahapan selanjutnya akan kita lakukan. Seperti itu. Kalau misalnya tadi siswanya tidak teridentifikasi, tidak bisa kita identifikasi bahwa siswa tidak tahu apa-apa, ya berarti itu kan nanti akan menentukan tahap selanjutnya. Oh, berarti kita memulai dulu untuk mengenalkan, kan seperti itu, ya. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga adalah tahap konfrontasi. Tahap konfrontasi adalah tahapan penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Jadi tahap konfrontasi itu adalah tahap penyajian persoalan yang harus dipecahkan ya oleh siswa sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalamannya. Nah, untuk merangsang peningkatan kemampuan siswa ya, pada tahapan ini guru dapat memberikan persoalan-persoalan yang dilematis yang memerlukan jawaban ataupun jalan keluar. Nah, persoalan yang diberikan ini harus sesuai dengan topik yang kita ajarkan ataupun pokok bahasan yang kita ajarkan. Ya, dan juga harus sesuai dengan kemampuan dasar ataupun pengalaman siswa ya yang yang sudah kita peroleh tadi pada tahap pelacakan tadi. Nah, pada tahap ini ya guru istilahnya itu harus berusaha mengembangkan dialog dengan siswa yang benar-benar memahami persoalan tadi, agar siswa benar-benar memahami persoalan tadi, itu maksud saya. Jadi pada tahap ini itu guru harus mengembangkan dialog dengan siswa agar siswa tadi benar-benar memahami persoalan yang harus dipecahkannya. Nah, kenapa? Karena pemahaman terhadap masalah itu akan mendorong siswa untuk berpikir. Nah, jadi keberhasilan tahap ini ya pada tahap konfrontasi ini itu menjadi penentu untuk tahap selanjutnya. Nah, jadi pada tahap konfrontasi guru menyajikan persoalan yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman siswa yang memerlukan istilahnya itu jawaban ataupun jalan keluar. Sehingga pada tahapan ini ya itu guru harus mengembangkan dialog agar siswa tadi benar-benar memahami tentang persoalan yang akan dipecahkannya. Seperti itu ya. Sehingga dia bisa berpikir tentang persoalan tadi apa solusinya. Nah, gitu. Selanjutnya tahap inquiry. Nah, ya, tahap keempat adalah tahap inquiry. Tahap inquiry ini merupakan tahapan penting di dalam SPPKB. Ya, kalau tadi ada tahapan pentingnya itu tahap orientasi. Kenapa? Karena kita di sini mengharapkan supaya siswa tadi itu bisa termotivasi ataupun merasa berminat terhadap pembelajaran kita. Nih, tahap inquiry ini kenapa dikatakan penting juga? Karena pada tahap ini siswa belajar berpikir yang sesungguhnya. Nah, melalui tahapan inquiry, siswa diajak untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Di sini guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan gagasan dalam upayanya memecahkan persoalan. Nah, di mana di sini guru menggunakan berbagai macam teknik ya, sehingga menggunakan berbagai macam teknik bertanya, sehingga siswa tadi itu berani untuk menjelaskan ataupun mengungkapkan fakta-fakta sesuai dengan pengalamannya ataupun memberikan argumen ya terhadap persoalan yang sudah diberikan oleh guru tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahap akomodasi. Tahap akomodasi itu adalah tahap pembentukan pengetahuan baru melalui proses penyimpulan. Setelah tadi dia istilahnya itu sudah memecahkan persoalannya di tahap inquiry,
dia sudah menemukan jawabannya dan memberikan argumennya terhadap persoalan tadi, maka dia akan dapat tahap akomodasi adalah tahap pembentukan pengetahuan baru. Diperoleh kesimpulan sehingga dia oh iya ternyata seperti itu gitu. Ya. Misalnya tadi kan kita mau memecahkan persoalan kita mengajarkan tentang elektrolit non elektrolit. Ya kan ya? Elektrolit non elektrolit. Nah, kita mengajukan berbagai persoalan seperti itu. Nah, kenapa misalnya saudara pernah nggak lihat gitu kan jeruk nipis ada lampu kan suka ada tuh ya lampu yang bisa hidup dari jeruk nipis misalnya. Nah, kemudian lampu LED ya. Kemudian ada lagi orang menangkap ikan dengan menggunakan sentruman seperti itu. Nah, kita minta siswa tadi menemukan jawabannya. Setelah dia dapat jawabannya, maka dia mengakomodasikan atau membentuk pengetahuan baru. Ternyata kenapa tadi jeruk nipis tadi bisa menghidupkan lampu ataupun air garam bisa menghidupkan lampu ya. Nah, kenapa? Karena dia membentuk pengetahuan baru. Kenapa? Karena di dalam jeruk nipis dan di dalam garam tadi itu mengandung senyawa elektrolit. Senyawa yang dapat terionisasi sehingga dia membentuk ion. Di dalam ion itu kan adanya elektron, adanya transfer elektron menghasilkan arus listrik. Nah, di situ yang kita minta di tahap akomodasi inilah dibentuklah pengetahuannya melalui proses penyimpulan seperti itu ya. Nanti kita juga meminta mungkin mengarahkan siswa kenapa lampu ini redup, kenapa lampu ini, nah lewat percobaan misalnya. Kenapa lampu ini terang? Kenapa ini redup? Nah, berarti dia nanti akan bisa membedakan mana elektrolit kuat, mana elektrolit lemah. Seperti itu, ya. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya di tahap terakhir yaitu tahap transfer. Pada tahap ini disajikan suatu masalah baru, ya, yang sepadan dengan masalah semula. Nah, jadi kan tadi kita siswa tadi sudah istilahnya itu sudah tahu membedakan mana yang kenapa bisa menghidupkan lampu, ini elektrolit non elektrolit. Nah, pada tahap transfer tadi kita sajikan lagi masalah yang baru yang berkaitan dengan yang sepadan dengan masalah semula. Ya, yang sepadan. Ya, masih mirip-mirip untuk mengenai topik itu ya. Nah, tahap transfer ini dimasukkan sebagai tahapan agar siswa mampu mentransferkan kemampuan berpikirnya kepada setiap siswa untuk memecahkan masalah-masalah baru. Nah, pada tahap ini guru memberikan tugas-tugas sesuai dengan topik pembahasan. Nah, mungkin tadi di tahap akomodasi hanya sampai elektrolit. Nah, di tahap transfer bisa jadi nanti membedakan elektrolit kuat dan elektrolit lemah seperti itu ya. Oke, nah ini dia untuk tahapan pembelajaran strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Oke. Ini dia tahapan selanjutnya kegiatan pembelajaran dengan SPPKB. Nah, untuk kegiatan pembelajaran dengan SPPKB ini nanti akan saya lampirkan di bawah saja karena panjang ya. Itu nanti akan saya lampirkan bagaimana kegiatan pembelajaran dengan SPPKB di bawah. Silakan saudara download nanti ya. Oke, demikian selesai penjelasan saya mengenai SPPKB. Ini lebih kepada strategi peningkatan kemampuan berpikir kritis ya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.